Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan terkait materi yang berjudul kasus bullying serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, adapun di sini perlu kita ketahui ya, dan jangan sampai dilupakan terkait 5 butir yang terdapat dalam Pancasila, seperti halnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga serta adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini patutnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti hanya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan suatu agama yang kita anut, dan juga negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki agama-agama yang beraneka macam, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, di sini dengan adanya perbedaan di sini jangan sampai memecahkan persatuan di Indonesia ini, akan tapi justru dengan adanya perbedaan mampu menyatukan suatu perbedaan, berawal dari perbedaan jadi kebersamaan seperti itu, dan juga yang selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini patutnya kita sebagai warga negara Indonesia pula menjadi seorang manusia yang layaknya seperti halnya manusia yang hakiki gitu, atau dengan atau singkatnya itu dapat memanusiakan manusia yang adil dan juga beradab, dan maksudnya memiliki akhlak atau sikap yang santun ya, sikap sopan santun. Kemudian yang ketiga itu persatuan Indonesia, yaitu di sini dengan adanya beraneka macam dari beraneka macam berbagai budaya, suku, bangsa, agama, bahasa. Di sini patutnya kita dapat bersatu, bukan karena adanya perbedaan. Di sini kita memiliki hak untuk berpisah, untuk berpecah belah, tidak, tapi di sini patutnya kita bersatu ya, patutnya kita bersatu. Nah, kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksudnya di sini kita sebagai warga negara Indonesia pula memiliki suatu hal kebijaksanaan ya, baik itu dalam sistem permusyawaratan ataupun perwakilan. Adapun di sini perwakilan dapat kita ambil contohnya seperti hanya perwakilan DPR dan juga kemudian permusyawaratan. Di sini kita sebagai negara demokrasi patutnya jika kita mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu namanya itu argumen gitu ya, ataupun pendapat, patutnya kita didemokrasikan terlebih dahulu ataupun didiskusikan gitu antar sesama kelompok gitu, antar suatu dalam suatu kelompok ya. Nah, dalam suatu tim gitu ya. Maka dari itu di sini dicantumkanlah gitu ya yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, karena di sini pada dasarnya rakyat merupakan pokok atau peran utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia. Jadi maksudnya untuk kedepannya itu bangsa Indonesia ini akan seperti apa? Hal tersebut tergantung dari rakyatnya tersendiri seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini warga Indonesia patut memiliki hak dalam memiliki suatu keadilan ya, yaitu salah satunya itu keadilan sosial. Nah, di sini maksudnya keadilan sosial, di sini kita sebagai makhluk sosial patut memiliki sikap adil dalam bersosialisasi. Nah, maka dari itu di sini kesimpulannya, marilah kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai bujur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis bentuk bullying. Yang pertama itu adalah verbal. Verbal dalam bentuk perkataan ataupun tulisan yang mampu membuat hati seseorang itu luka ataupun sikapnya itu tidak disenangi oleh banyak orang. Contohnya itu seperti meledek, mengejek,
mengganti nama seseorang, panggilannya menjadi jelek, dan berkomentar yang tidak-tidak. Selanjutnya yaitu ada bullying sosial. Bullying sosial ini adalah mempermalukan seseorang di hadapan banyak orang ataupun di umum. Nah, hal ini itu sebagai contohnya memfitnah seseorang, menggosip, serta memalukan seseorang di hadapan banyak orang. Ya, yang selanjutnya itu ada bullying dalam bentuk fisik. Nah, hal ini itu dapat kita ketahui dengan mata, dengan nyata, yaitu contohnya mendorong, menjambak, memukul, menendang, mencubit, dan lain sebagainya, sampai dengan mengambil hak orang lain. Namun, di sekarang ini, di zaman-zaman digital, dapat kita ketahui tentang cyberbullying, yaitu bullying melalui sebuah ketikan di sosial media. Nah, hal ini itu biasanya tanpa kita ketahui bahwa ketikan yang menurut kita mungkin biasa saja, namun bagi orang yang menerima komentar tersebut dapat mengalami kerusakan psikolognya gitu, psikisnya. Dampak-dampak dari kasus bullying ini, yang pertama adalah mental health yang rusak sebab terlalu banyak tekanan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, rasa tidak percaya diri yang terus-menerus. Contohnya seperti ejekan jelek, gemuk, itu akan semakin menekan rasa percaya dirinya, sehingga dia tidak akan adanya rasa percaya diri kepada dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu depresi. Depresi ini bisa saja menimbulkan seseorang itu lebih parah sampai dengan ke narkoba. Selanjutnya itu, seseorang yang sering menerima bullying, dia akan sulit untuk percaya kepada orang lain sebab dia merasa orang sekitarnya itu adalah lawannya, adalah seseorang yang jahat seperti itu. Cara mengatasi bullying salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang dapat menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi mengenai pentingnya pengamalan Pancasila seperti nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral serta saling menyayangi dan mencintai antar sesama umat manusia. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan kasus bullying ini dapat berkurang serta tidak akan terjadi lagi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang masyarakat, karena bullying ini sudah merugikan terhadap korban. Yang bisa kita ambil dari sikap bullying ini, bahwa sikap bullying tidak bisa untuk dibenarkan karena dampak negatifnya itu bukan hanya kepada korban, tetapi bisa kepada orang lain, kepada keluarganya, ataupun kepada diri dia sendiri. Nah, kasus bullying ini juga sangat harus untuk dihindarkan, dan mungkin kasus bullying ini kita tanpa sadar melakukannya, sering tanpa sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita jaga sikap, jaga perkataan untuk menghindari sikap bullying yang tersirat maupun tersurat.